Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna. Maka dunya mal'unatun mal'unun man fiha illa dzikrullah wa walah wa alimun muta'allimun. Dunia itu dilaknat, jauh dari rahmat Allah. Illa dzikrullah wa mawalah, kecuali zikir kepada Allah dan apa saja yang membantu zikir. Jadi apa saja yang membantu untuk wujudnya zikir, wujudnya ingat kepada Allah, yaitu berarti marhum, dirahmati oleh Allah. Yang selainnya itu yang tidak membantu untuk mengingati Allah, jadi mal'un, jauh dari rahmat Allah. Maka kita ini hidup ini harus berpikir yang demikian. Kalau bisa kerjakan maksud agama itu, perjuangan, zikir, ibadah. Kalau tidak bisa, kita bantu orang lain untuk mengerjakan itu, dapat pahalanya juga. Jangan maksud tidak, keperluan pun jika tidak mau membantu. Nah, ini kita rugi betul. Maka ketika Syekh Muhammad Ilyas itu sakit, maka wudhu itu perlu dibantu orang. Enggak ada orang yang ngambilkan air. Maka Syekh Ilyas itu bilang, kalau kamu ngambilkan air ini dengan satu husnudzon, baik sangka, Syekh Ilyas itu sholatnya mungkin lebih khusyuk dari saya, lebih baik dari saya ambilkan wudhu, ambilkan air untuk dia, maka kamu akan dapat pahala kebaikan sholat-sholat saya itu. Sebaliknya, kata beliau ini, sebaliknya, saya ini yang dibantu ini kalau merasa, wah sholat saya ini lebih baik dari sholat-sholatnya orang-orang itu, maka orang-orang itu harus membantu sholat saya, maka saya akan hancur amalan saya. Jadi orang yang dibantu itu harus merasa sebetulnya nggak layak untuk dibantu. Tapi orang yang bantu harus ada pikir, ada pemahaman bahwa orang-orang yang dibantu itu memang layak untuk dibantu supaya saya dapat pahalanya. Maka kita ziarah pada para ulama, pada orang-orang yang sibuk dalam agama, niatnya itu. Barangkali ulama tadi punya keperluan apa-apa, saya bisa membantunya. Saya pikir begitu. Jangan santri itu bakhil, datang ke kiai nggak bawa apa-apa, diam aja, minta pangestu. Nah, ini apa? Gudang pangestu apa? Nah, kalau ke kiai itu bawa oleh-oleh, paham nggak? Kamu sudah ada pikir begitu gak? Berarti santri bodoh itu. Barangkali nanti makanan ini membantu Pak Kiai, ada tamu bisa untuk diberikan tamu, saya dapat pahalanya. Saya nggak punya tamu, barang Pak Kiai nanti dimakan Pak Kiai tahajud, saya dapat pahalanya. Itu kalau jadi santri. Tapi kalau jadi kiai, kamu jangan bersikap, wah saya ini sholatnya lebih baik, sibuk dalam agama, orang-orang harus membantu saya. Wah ini namanya kiai tomak nih. Jadi kiai nggak boleh begitu. Saya membantu agama Allah, Allah yang akan bantu saya. Justru santri ini semua akan saya kasih makan gratis semua. Nah begitu. Kalau kiai itu pikirannya begitu. Nanti dibantu oleh Allah. Kalau kiainya tomak, maunya dikasih orang aja terus, maka tambah melarat kiai tadi, menderita. Setiap ada santri, wah santri bakhil, cepat pulang cepat pulang. Santri paling salaman tok.
Santri apa ini? Ya. Ini kiai nggak bener begini ya. Tapi sebagai santri, nah salaman itu dikasih apa gitu, entah amplop juga boleh. Jangan amplop dok, isinya nggak ada. Saya bawa amplop terus itu Pak Kiai, tapi isinya nggak ada. Biar untuk kirim surat nanti. Nah ini santri repot ini. Coba kamu renungi ini. Begitulah Nabi didik sahabatnya. Orang muhajirin dididik untuk tidak tamak kepada bantuan orang-orang Ansor. Tapi orang Ansor ditarget untuk membantu orang-orang muhajirin. Sehingga orang muhajirin tawajuh kepada Allah, orang Ansor dapat pahala. Orang Ansor dapat pahala membantu orang muhajirin, tapi orang muhajirin tidak mengharapkan orang Ansor, mengharap pada Allah saja. Akhirnya timbul kasih sayang. Loh, santri itu bedanya santri dengan tidak itulah apa? Coba pikir kamu. Setelah belajar agama itu terjadi perubahan apa dari diri kamu itu? Kalau urusan ngaji, alhamdulillah kamu sudah ngaji. Urusan sholat jamaah, ngapal Quran, sudah ngapal Quran. Tapi urusan muamalah dengan manusia ini, kadang-kadang kita ini seenaknya sendiri. Nah, kita perbaiki. Insyaallah ya. Apa tadi yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Kalau pulang datang kiai bawa oleh-oleh ya. Itu satu aja yang perlu. Oleh-oleh itu bukan harus uang. Saya nggak punya uang, Pak Kiai kan uangnya sudah banyak, alhamdulillah. Ya. Oleh-olehnya itu baca Fatihah, itu didoakan supaya dapat hidayah, bisa berjuang, begitu. Pikiran kamu uang saja, kalau oleh-oleh itu mesti uang. Gitu. Maka ada orang datang kepada Salman Al-Farisi, dari mana? Saya dari sana, dari dekatnya rumahnya teman kamu. Dia nggak ngasih oleh. Loh, dia ini setiap ada orang datang ke tempat saya mesti titip oleh-oleh. Kok nggak ada oleh-olehnya? Ini mesti bohong kamu. Wah, dia bingung. Nggak bawa oleh-oleh apa-apa. Nggak titip oleh-oleh apa-apa dia. Mesti bohong kamu ini. Pokoknya teman saya itu setiap ada orang datang ke tempat saya mesti dia titip oleh-oleh. Kok kamu tidak dititipi itu mesti bohong kamu. Wah betul, saya tidak bohong. Hanya dia kirim salam saja. Itu yang saya maksud. Itu oleh-oleh yang paling besar itu. Kalau orang itu melihat salam itu satu doa, keselamatan itu oleh-oleh besar itu. Oh sekarang sudah tahu, saya tidak perlu uang, tidak perlu roti, salam saja. Enak atau sudah gitu ya? Salam saja. Memang saya ingin mengenakkan kamu itu supaya saya dienakkan Allah. Bukan nanti, wah sekarang Temboro ada tetep baru datang harus bawa oleh-oleh. Ya, saya nggak punya oleh-oleh, bagaimana ini nanti? Nggak usah ngaji aja, nggak usah datang. Tidak, oleh-olehnya salam itu cukup. Saya dari ayah kamu, dari ibu kamu sudah cukup. Tambah lain-lain juga baik. Allah. Ya ini kadang-kadang ini memang beberapa daerah itu sudah ada budaya tahadu, tahabu, saling memberikan hadiah. Tapi ada daerah itu yang daerah Arabi, ya. Memang dia tidak tahu apa itu, bagaimana muamalah dengan guru, dengan ustadz, nggak tahu.
Ini saya ceritakan ini supaya kamu tuh ada pikir ke sana, biar budaya itu rubah. Ada sebagian masyarakat masyarakat bakhil, ya. Masyarakat bakhil. Ada yang masyarakat dermawan, kayak orang-orang Cirebon, Madura itu masyarakat dermawan ini. Jakarta, Jawa, Indonesia. Allah, disebut semua lama jadinya nanti. Jadi setelah ngaji berubah cara berpikir, berubah akhlak, itu yang saya maksud itu. Bukan sudah ngaji tapi akhlaknya masih akhlak Arabi aja. Akhlaknya itu berubah, tambah lembut, tambah dermawan, tambah berpikir, tambah adab, tambah sopan. Jadi jangan orang sudah ngaji bertahun-tahun di pondok tidak ada perubahan apa-apa. Masih seperti orang awam sama sekali. Padahal sudah ilmu macam-macam dipelajari, Quran sudah dihafalkan, minhaj sudah dapat separuh, ya. Tapi kok cara berpikir, akhlaknya kok masih sama aja, ya.